Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory di sini adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal. Barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Selanjutnya, klasifikasi persediaan. Pada perusahaan dagang, persediaan yang dimiliki terdiri dari persediaan barang dagang. Fungsi perusahaan perdagangan adalah menjual barang yang diperolehnya dalam bentuk sudah jadi. Persediaan barang dagang yaitu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali. Sementara barang dagangan adalah barang yang akan dijual suatu orang atau perusahaan kepada pembeli yang berminat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang dimiliki terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang persediaan bahan baku, yaitu barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain, sebagaimana bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu barang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya, yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang sudah selesai dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan dan sudah siap untuk dipasarkan oleh pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang persediaan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang disajikan baik di neraca maupun laba rugi. Persediaan barang dagang yang tercantum di neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada tanggal neraca. Biasanya merupakan akhir dari periode akuntansi. Di laporan laba rugi, persediaan barang dagang muncul dalam harga pokok penjualan. Selanjutnya, adapun metode pencatatan persediaan. Yang pertama, metode fisik. Merupakan pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian. Metode fisikal atau metode fisik, pencatatan persediaan yang tidak mengikuti mutasi dalam kurung penambahan atau pengurangan persediaan. Setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan persediaan tidak dicatat dalam perkiraan persediaan. Yang kedua, metode preptual merupakan pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadinya transaksi yang mempengaruhi persediaan. Metode pencatatan persediaan yang mengikuti mutasi dalam kurung penambahan atau pengurangan persediaan. Setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan persediaan dicatat dalam perkiraan persediaan. Selanjutnya kita akan membahas metode fisikal. Pada metode ini, setiap terjadi pembelian persediaan barang dagang dicatat pada perkiraan pembelian. Harga pokok penjualan dihitung secara periodik. Perkiraan persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang yang ada di awal akhir periode. Persediaan awal dan akhir periode ditentukan dengan jalan melakukan perhitungan fisik. Pencatatan untuk persediaan awal dan akhir dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu sistem preptual, dalam kurung sistem saldo permanen. Preptual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode preptual bisa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Dalam sistem ini tidak disediakan perkiraan pembelian. Pembelian barang dagang langsung dicatat ke perkiraan persediaan. Harga pokok penjualan dihitung dan dicatat setiap kali terjadinya transaksi. Untuk itu, dibuat satu perkiraan tersendiri yaitu harga pokok penjualan. Perkiraan persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat persediaan yang ada di awal periode, pembelian yang dilakukan selama periode, penjualan yang dilakukan selama periode, dan persediaan yang ada di akhir periode. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Pada tahun 2021, PT Persada melakukan transaksi sebagai berikut.
Pada tanggal 5 Januari, terdapat pembelian 300 unit dengan harga per unit Rp20. Pada 5 Februari, terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unit bla bla bla. Pada tanggal 15 Februari, terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit yaitu Rp25. Pada 25 Februari, terdapat penjualan sebanyak 250 unit dengan harga per unit bla bla bla. Pada tanggal 15 Maret, terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit yaitu Rp30. Pada tanggal 20 Mei, terdapat penjualan sebanyak 300 unit dengan harga per unit bla bla bla. Pada tanggal 5 Juli, terdapat penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga bla bla bla. Dan pada tanggal 9 September, terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit yaitu Rp35. Dan pada tanggal 10 Oktober, terdapat penjualan sebanyak 300 unit dengan harga per unit bla bla bla. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut menggunakan pencatatan fisik dengan memakai 3 metode, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan metode FIFO. Pembelian sebanyak 300 unit dikali Rp20 dengan hasil Rp6.000. 300 unit dikali Rp25 dengan hasil Rp7.500. 300 unit dikali Rp30 dengan hasil Rp9.000. 300 unit dikali dengan Rp35 dengan hasil Rp10.500. Yang seluruhnya dijumlahkan dengan hasil Rp33.000. Di sini disebut juga dengan jumlah yang tersedia dijual. Selanjutnya, persediaan akhir 50 dikali Rp35 dengan hasil Rp1.750. Jika kalian bertanya, dari mana dapatnya 50 itu? 50 persediaan akhir di sini didapat dari seluruh unit pembelian dikurang dengan seluruh unit penjualan, sehingga dapatlah 50. Jika kalian bertanya kembali, dari mana dapatnya Rp35? Pada sistem pencatatan fisik metode FIFO dipakai dengan harga yang paling akhir di stok gudang, yaitu Rp35. Jadi terdapatlah angka tersebut. Jadi angka tadi per jumlah yang tersedia dijual dengan persediaan akhir dikurangin 33.000 dikurang 1.750 yaitu hasilnya 31.250. Ini disebut dengan harga pokok penjualan atau HPP. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode LIFO. Pembelian sebanyak 300 unit dikali Rp20 dengan hasil Rp6.000. 300 unit dikali Rp25 dengan hasil Rp7.500. 300 unit dikali Rp30 dengan hasil Rp9.000. 300 unit dikali Rp35 dengan hasil Rp10.500. Yang seluruhnya dijumlahkan kembali dengan angka Rp33.000 yang disebut jumlah yang tersedia dijual. Selanjutnya kita akan mencari persediaan akhir pada metode LIFO. 50 dikali Rp20 yaitu 1.000. Jika kalian bertanya kembali, 50 dapatnya di mana? Itu sama seperti di metode FIFO yang sebelumnya. Jika kalian bertanya kembali, dari mana dapatnya Rp20? Rp20 di sini di pencatatan metode LIFO secara fisik dipakai dengan harga yang pertama kali di stok gudang atau pembelian, yaitu Rp20, sehingga terdapatlah Rp20 pada persediaan akhir tadi. Jumlah yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 33.000 dikurang 1.000 sehingga berjumlah 32.000 yang disebut dengan HPP, harga pokok penjualan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode rata-rata. Pembelian sebanyak 300 unit dikali Rp20 dengan hasil Rp6.000. 300 unit dikali Rp25 dengan hasil Rp7.500. 300 unit dikali Rp30 dengan hasil Rp9.000. 300 unit dikali Rp35 dengan hasil Rp10.500.
yang seluruhnya dijumlahkan kembali yang disebut jumlah barang yang tersedia dijual. Selanjutnya, harga pokok rata-rata per unit 33.000 dibagi 1.200 dengan hasil 27,5 rupiah. Jika kalian bertanya, dari mana dapatnya 1.200 tadi? 1.200 tadi didapat dari seluruh jumlah unit dalam pembelian. Jumlah barang yang tersedia dijual, harga pokok rata-rata per unit. Selanjutnya kita akan masuk ke harga pokok penjualan atau HPP. Mencari HPP di sini 1.150 dikali 27,5 rupiah dengan hasil 31.625. Jika kalian bertanya dari mana dapatnya 1.150? 1.150 ini didapat dari 1.200 unit dikurang dengan jumlah persediaan akhir yaitu 50, sehingga didapatlah 1.150 tadi. Begitulah cara pengerjaan contoh soal di atas dengan beberapa metode, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Persediaan inventory adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi termasuk dalam klasifikasi persediaan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.